Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita di pertemuan kedua membaca kitab Usul Al-Iman, dalil-dalil tentang keimanan. Kita pada malam hari ini akan membaca hadis kedua dari hadis yang disebutkan oleh penulis terkait dengan keimanan, yaitu beliau bawakan di judul bab ma'rifatullah wal imanu bih, bab mengenal Allah dan beriman kepadanya. Di hadis pertama kita sudah tahu bahwa Allah itu maha kaya, tidak butuh kepada sekutu. Hadis kedua kata beliau rahimahullah, wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi khamsi kalimatin faqala inna Allah ta'ala la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam yahfadul qista wa yarfa'u ilaihi amalul layl yurfa'u ilaihi amalul layl qabla amalin nahar wa amalun nahar qabla amalil layl hijabuhu an-nur law kashafah la ahraqat subhatu wajhi man taha ilaihi basaruhu min qalbi. Rawahu Muslim. Hadis kedua ini di riwayat Imam Muslim nomor 179. Kata beliau dari Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qama fina Rasulullah pernah berdiri di tengah-tengah kami dan menasihatkan kepada kami bi khamsi kalimat, dengan 5 kalimat. Ini kebiasaan dari Nabi kita Muhammad SAW. Beliau selalu menyampaikan ilmu kepada para sahabat, apakah berupa ucapan, kadang juga berupa perbuatan, terkadang juga berupa takrir, pembenaran. Ada dilakukan oleh sahabat dan Nabi benarkan. Dan itulah yang disebut dengan syariat. Syariat itu apa yang diucapkan oleh Nabi atau dilakukan oleh Nabi atau dibenarkan oleh Nabi. Kalau tidak ada pada 3 itu, maka ada namanya sunnah tarjiyah, sunnah untuk ditinggalkan karena Nabi tinggal. Sekarang kata Abu Musa, Rasulullah berdiri di tengah kami, menasihatkan kepada kami 5 kalimat. Faqala, maka beliau bersabda, innallaha la yanam. Ini supaya keimanan kita kepada Allah lebih kuat, kita bisa lebih mengenal Allah. Kata Nabi, Allah itu tidak pernah tidur. Ini Rabb kita, tidak pernah tidur. Wala yanbaghi lahu ayyana, bahkan memang tidak pantas
baginya untuk tidur. Kenapa? Karena kesempurnaan hidupnya Allah. Kita baca bersama surat Al-Baqarah terkait dengan ayat kursi. Allah berfirman di awal, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu yang tidak ada berhak disembah kecuali Dia, Al-Hayy, yang maha hidup, Al-Qayyum, yang maha tegak mengurus seluruh kebutuhan hamba. Setelah itu kata Allah, la ta'khudhuhu sinah. Allah itu tidak pernah disinggapi oleh yang namanya ngantuk, bukannya tidur. Wala naum, Allah itu tidak pula pernah tidur. Karena kesempurnaan. Beda kita. Ya, kita makhluk yang penuh dengan kekurangan. Kita ngantuk. Bahkan kita tidur. Bahkan kita tidur. Allah tidak pernah bahkan ngantuk. Iya. Bahkan Allah tidak pernah capek. Kata Allah, wa ma massana min lughub. Kami tidak pernah disentuh oleh yang namanya letih. Iya. Ini bantahan terhadap orang Yahudi. Ini ayat tadi, wa ma massana min lughub. Dan orang Yahudi pilih hari raya, hari Sabtu. Karena menurut mereka Allah istirahat. Dan Allah menciptakan langit dan bumi itu dalam 6 hari. Berakhir pada hari Jumat. Sehingga hari Sabtu mereka katakan Allah istirahat. Allah bantah. La ta'khudhuhu sinah. Allah tidak pernah namanya ngantuk. Terus wa ma massana min lughub. Tidak pernah disentuh oleh namanya letih, capek. Iya. Inilah Allah yang kita sembah. Tidak pernah tidur. Ini sifat yang pertama. Ini kalau di bab keyakinan disebut dengan sifatun manfiyah. Sifat yang dinafikan. Yang ditiadakan dari Allah. Yang tidak boleh kita tetapkan dari Allah. Karena sifat Allah itu ada 2. Ada namanya sifatun musbatah dan ada namanya sifatun manfiyah. Sifat yang ditetapkan untuk Allah, nanti kita akan baca juga sebagian, dan ada namanya sifat yang dinafikan, yang ditiadakan. Tidak boleh kita mensifati Allah dengan itu. Jadi tidak boleh kita katakan Allah itu tidur. Itu sifat penafian. Iya, karena sempurnanya. Dan harus menetapkan lawannya. Tidak boleh cuma bilang Allah itu tidak tidur. Terus kita tidak tetapkan lawan. Tidak boleh. Iya, tidak boleh. Harus ada lawannya. Karena kesempurnaan hidupnya Allah. Karena tidur itu kan mati kecil. Kita tidur, kalau tidur itu kita mati. Ruh kita keluar. Maka yang bangun besoknya itu yang ruhnya kembali. Yang tidak bangun ya ruhnya tidak kembali. Meninggal dengan meninggal besar. Nah, tidur itu mati kecil. Allah tidak pernah mati. Allah maha hidup. Allah maha hidup. Ini kalimat yang pertama. Yang dengannya kita kenal Rabb kita. Inilah disebut dengan dalil keimanan. Kita percaya bahwa Allah itu tidak pernah tidur. Karena sempurnanya kehidupan Allah. Kalimat yang kedua, yahfadzul qista wa yarfa. Allah yang menurunkan timbangan keadilan dan Dia pula yang meninggikannya. Kata para ulama,
yakhfadul qista, maksudnya annahu yunazzilu ala ibadihi arzaqah. Itu Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada hamba-hambanya rezeki mereka. Wa yarfa', dan Allah mengangkat kepadanya amalan mereka. Ini sifatnya Allah. Apa yang diangkat? Jadi rezeki Allah yang turunkan. Tidak ada satupun kecuali hidup dari rezekinya Allah. Kata Allah, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Juga kata Allah, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberi rezeki mereka, anak-anak kalian dan kalian juga. Jadi kalau kita dapat keturunan, dapat anak, rezekinya itu Allah menanggung, bukan kita. Bukan kita. Kita hanya sebab. Kita hanya jalannya saja, jalurnya. Karena Allah yang memberi kita rezeki dan Allah yang memberi anak kita rezeki. Allah yang membagi-baginya kepada kita. Allah yang membagi-baginya kepada kita. Kemudian kepada Allah amalan kita diangkat. Apa yang kita lakukan terhadap rezeki itu? Itu akan diangkat kepada Allah. Yurfa'u ilaihi amalul lail qabla amalin nahar. Diangkat kepada Allah amalan malam sebelum amalan siang. Jadi setiap hari itu amalan kita diangkat. Ini harus kita kenal ini. Rob kita. Ada yang mencatat amalan kita dan yang mengangkatnya kepada Allah. Kata Allah, wa inna 'alaikum lahafidhin. Sesungguhnya ada di sisi kalian malaikat-malaikat yang menjaga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahari. Siling berganti di tengah kalian malaikat malam dan malaikat siang. Makanya Nabi katakan di sini, yurfa'u ilaihi amalul lail. Diangkat kepadanya amalan malam. Qabla amalin nahar, sebelum amalan siang. Wa amalun nahar, dan diangkat kepadanya amalan siang. Qabla amalil lail, sebelum amalan malam. Malaikat tadi, kata Nabi, wa yajtami'una fi salatil asri wa salatis al-fajr. Malaikat itu berkumpul di salat asar dan salat fajar. Malaikat malam itu turun di waktu fajar, di waktu asar. Naik di waktu fajar. Malaikat siang turun di fajar, naik di waktu asar. Di situ terkumpul. Makanya Allah katakan wal Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Bacaan di fajar itu penting untuk dijaga. Karena bacaan di fajar itu tersaksi. Salat subuh itu dijaga. Salat asar itu dijaga. Karena malaikat akan memberitakan kepada Allah. Dia datang kepada kita, kita sedang apa? Dan dia tinggalkan kita, kita juga sedang apa? Karena Allah akan bertanya kepada malaikat dalam hadits Nabi. Allah akan bertanya, kaifa taraktum ibadi?
Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hamba? Kan bergantian. Di sholat asar dan sholat subuh. Fayaqulun, maka mereka akan berkata, ini bagi orang yang beruntung. Taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka, kami naik ke sini dalam keadaan mereka sedang sholat, dan kami juga datang dalam keadaan mereka sholat. Ini yang membahagiakan kalau kita dapat laporan yang seperti itu. Nih, jadi itu dilapor terus setiap hari. Setiap hari. Makanya Allah berfirman, "Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub." Salatlah dengan memuji Rabbmu sebelum matahari itu naik, yaitu salat fajar, dan sebelum matahari itu turun, yaitu salat asar. Salat. Iya, Allah perintahkan. Karena itu dia tadi, maslahatnya untuk kita. Malu kita kepada Allah. Kalau malaikat mengatakan kami datang, mereka lagi tidak sholat. Kami juga tinggalkan, mereka juga tidak sholat. Hina kita. Kalau kita sibuk dengan pertanian, perdagangan, sampai tidak sholat subuh. Gara-gara perdagangan kita keluar jam 3. Ada subuh tidak sholat, kita atur dagang. Gara-gara dagangan juga kita tidak sholat asar. Kita hitung uangnya berapa hari. Ini masalah. Ini kehinaan nanti. Kata Nabi SAW, "Idza tabaya'tum bil'ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz-zar'i wa taraktumul jihada sallallahu alaikum bil." Jika kalian sudah sibuk dengan perdagangan, utamanya perdagangan dengan cara riba, karena tujuannya mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, terus kalian telah ridho dengan ekor peternakan kalian, kalian telah ridho dengan pertanian, dan kalian meninggalkan yang namanya jihad. Apakah jihad dengan pulpen atau jihad dengan pedang? Kalian tinggalkan jihad. Tidak ada perang melawan orang kafir, terus tidak belajar juga. Tidak bermajelis ilmu juga. Maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Hina kita kalau sibuk dunia terus. Pertanian, perdagangan, peternakan, itu diantara yang disebutkan. Demikian pula kegiatan-kegiatan dunia yang lain. Kalau kita sibuk, kita tinggalkan Allah, hina kita. Nabi menyatakan seperti itu. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Kehinaan itu tidak akan mungkin diangkat dari kalian sampai kalian kembali ke agama. Kalau mau mulia, kembali ke agama. Kita harus belajar bagaimana kita mengenal Allah. Supaya kita cari rezekinya tenang. Karena walaupun kita keluar jam 3 subuh, pulang malam, kan yang menurunkan rezeki Allah. Nanti kalau kurang hasil, malah yang disalahkan adalah usaha. Kenapa? Kita tidak kenal bahwa yang memberi kita rezeki itu Allah yang membaginya. Allah yang membaginya. Gara-gara itu kita lupa bahwa setiap hari ini kita ada yang mencatat. Yang tidak akan pernah luput bosan dari mencatat apapun yang kita lakukan. Kalau kita ada tukang catat, paling dia ada bosan. Ini malaikat.
tidak pernah durhaka, tidak pernah bermaksiat. Ini ada yang mencatat. Amalan kita akan diangkat kepada Allah setiap saat, setiap hari. Ini dinasihatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian kembali Nabi menjelaskan tentang keagungan Allah. Hijabuhun nur. Hijabnya Allah, penghalang Allah dengan kita. Sehingga kita tidak bisa melihat Allah. Itu adalah cahaya. Itu dalam kehidupan dunia ini. Kita tidak bisa melihat Allah. Tidak mampu kita. Karena hijabnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah cahaya. Nabi Musa pernah minta kepada Allah untuk melihat kepadanya. Dan Allah katakan, lantaroni, kamu tidak akan mampu melihat. Walakin undur ilal jabal. Fa in istaqarra makana fasawfa taroni. Kata Allah, akan tapi coba lihat ke gunung. Kalau dia tetap di tempatnya, maka kamu akan melihat saya. Tapi masalahnya, kata Allah, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Tatkala Allah menampakkan dirinya di gunung, maka jadilah gunung itu hancur. Nabi Musa pun pingsan. Tidak bisa Allah dilihat di dunia. Allah itu hanya dilihat nanti di akhirat, di surga. Karena Allah berikan kekuatan kepada penduduk surga untuk melihat Allah. Karena Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum. Sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian. Nanti di surga. Kama tarawna al-qamara lailatal badr. Sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Ya, sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Itu nanti setelah Allah memberikan kepada kita kekuatan. Iya. Memberikan kepada kita kekuatan. Iya. Makanya Nabi Musa dia pingsan dan kata Allah, falamma afaqa qala subhana tubtu ilaik. Dia berkata tatkala dia sadar bangun, baru dia berkata, Maha suci Engkau, saya bertobat kepadamu karena telah meminta sesuatu yang mustahil. Iya, sesuatu yang tidak mungkin. Wa ana awwalul mu'minin, dan saya adalah orang pertama yang percaya kepadamu. Ini Allah. Hijabnya adalah cahaya. Lau kasyafah. Kata Nabi, kalau seandainya Allah menyingkapnya, la ahraqat subhatu wajih. Maka cahaya wajahnya akan membakar. Mantaha ilaihi basaruh. Apa yang pandangannya itu berakhir. Dan pandangan Allah tidak berakhir. Tidak ada batasannya. Berarti akan hancur seluruhnya. Dunia ini. Kalau Allah singkap. Ini tentunya rahmat Allah kepada kita. Makhluknya. Ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sembah. Iya. Yang kita ibadah. Yang kita selalu berdoa dan berharap. Dia tidak pernah tidur. Dia selalu menurunkan rezeki kepada kita.
selalu menaikkan amalan kita, dan Dia Allah memiliki hijab, yaitu berupa nur, cahaya. Dia Allah memiliki cahaya. Dan bersamaan dengan itu, Allah tidak bisa dilihat, tapi Allah melihat segala. Allah melihat semuanya. Apapun yang kita lakukan. Kata Allah, alladzi yaraka hina taqum. Dialah Allah yang selalu melihatmu ketika kamu berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin, dan berbolak-baliknya kamu dalam sujud. Jadi Dia selalu melihat kita. Tidak ada sesuatu apapun yang menutupi pandangan Allah dari kita. Tidak ada tembok, tidak ada benteng, tidak ada kegelapan, tidak ada hijab. Tidak ada sesuatu apapun. Dia Allah selalu melihat. Selalu melihat kita. Dia tahu seluruh yang kita katakan. Semuanya. Dia melihat gerak-gerik kita. Bahkan Dia mengetahui bisikan yang terbisik di dalam hati kita. Di dalam hati kita. Ini hadits yang kedua dalam mengenal Allah. Hadits ketiga ini mirip dengan tadi. Cuman di sini akan diperkenalkan bahwa Allah itu memiliki tangan. Kata beliau Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala marfu'an qala yaminullahi mal'a la tajiduha nafaqatun sahal laili wan nahar ara'aytum ma anfaqa mundu khalaqas samawati mundu khalqis samawati wal ard fa innahu lam yaghid ma fi yaminihi wal kistu biyadihil ukra yarfa'u wa yakhfad. Mirip dengan tadi. Akhrajahu, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, beliau angkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, yaminullahi mal'a, tangan kanannya Allah itu penuh. La tajiduha nafaqah, tidak pernah kurang dengan berinfak sepanjang malam dan siang kepada hamba-hamba. Karena Allah Maha Kaya. Jadi Allah punya tangan. Tentunya jangan samakan dengan tangannya kita. Iya, jangan disamakan. Karena Allah sudah katakan, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Jadi jangan disamakan. Bagaimanapun kita bayangkan, maka Allah di atas yang kita bayangkan. Karena tidak ada yang sama. Karena gimana caranya ada sama? Allah tidak punya anak. Allah tidak punya istri. Allah tidak diperanakan. Itu mengharuskan tidak ada yang sama dengan. Tidak ada yang serupa dengan. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang serupa dengannya. Tidak ada mirip. Iya. Tangannya Allah sesuai dengan kesempurnaan dan keagungannya. Jangan tidak sama dengan tangan kita yang penuh dengan kekurangan. Terus ini ada pernyataan mal'a. Tangannya Allah itu penuh dengan kebaikan. La tajiduhu nafaqah. Nafkah. Rezeki yang Allah turunkan kepada hambanya.
sepanjang malam dan siang itu tidak pernah mengurangi apa yang Allah punya. Ara'aitum ma anfaqa. Tidak kalian melihat apa yang Allah telah infakkan. Mundu khalqis samawati wal ardh. Semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Fa innahu lam yagid ma fi yamini. Sesungguhnya itu tidak pernah mengurangi apa yang ada di tangan kanannya Allah. Wal qistu biyadihi ukhra. Dan keadilan ada di tangan Allah yang lain. Yarfa'u wa yaqbid. Allah mengangkat dan merendahkan. Ini juga yang patut kita kenal Rob kita. Apa yang ada di sisinya tidak pernah habis. Beda kita. Allah berfirman, ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Apa yang ada di sisi kalian itu pasti hilang. Pasti habis. Pasti usang, pasti. Tapi apa yang ada di sisi Allah itu akan tetap. Itu akan tetap. Dan milik Allah perbendaharaan langit dan bumi, makanya tidak pernah. Walillahi khazainu samawati wal ardh walakinnal munafiqina la yafqahun. Milik Allah perbendaharaan langit dan bumi, akan tetapi orang-orang munafik tidak paham. Orang beriman paham, orang beriman paham. Milik Allah lah semuanya. Allah Maha Kaya, orang beriman, orang munafik tidak. Orang Yahudi tidak paham. Karena mereka bilang yadullahi maghlulah. Tangan Allah itu terbelenggu. Na'udzubillah. Allah bantah. Bal yadahu mabsuutah. Bahkan kedua tangan Allah selalu terbuka. Iya. Bantahan terhadap mereka lagi. Kulli yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari dia berada dalam urusan. Berada dalam urusan. Makanya ketika orang tidak mau sujud kepadanya, itu Allah katakan, "Ma mana'aka antas tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Apa yang menghalangimu untuk sujud? Ini ucapan Allah kepada iblis. Apa yang menghalangimu untuk sujud terhadap apa yang saya ciptakan dengan tangan? Ini kan kebaikan dari Allah. Iya. Tapi kedurhakaan iblis, kesombongan, dia durhaka kepada Allah. Kita tentunya tidak boleh seperti ini. Kalau mau mendapatkan kebaikan dari Allah, maka kita harus sujud kepada. Kita harus merendah kepada, meminta kepada, supaya kita diberikan kebaikan yang ada di tangannya. Ini dua hadis yang kita baca pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang hadis yang berikutnya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Betul. Wallahualam. Tidak tahu. Di mana kita dapat? Apa dia bilang? Siapa yang meriwayatkan? Apa dia bilang Tabrani? Apa dia bilang? Apa komentarnya? Harus. Karena Imam Tabrani rahimahullah, beliau kalau menyebutkan hadis, ya di dalam kitabnya pasti ada komentar setelahnya. Kalau ada cacatnya, beliau akan jelaskan. Jadi kalau orang mau jujur dan menukin, dia akan sebutkan itu komentar. Apakah disahihkan atau didhaifkan. Ya, karena ulama di luar daripada sahihain, di luar daripada Bukhari Muslim. Kalau Bukhari Muslim tidak komentar. Karena memang mereka telah jelaskan di awal bahwa ini hadis yang ada di sini semua sahih. Dari sekian yang saya hafal, saya hanya pilih yang sahih. Dan dia terangkan, saya hanya mensyaratkan bahwa guru yang saya nukil riwayatannya harus ketemu dengan gurunya. Imam Bukhari harus berjumpa. Imam Muslim harus semasa. Harus hidup semasa. Antara guru dan murid. Kapan tidak semasa, tanggal lahir sama tanggal wafat berbeda, maka dia tidak riwayatkan walaupun itu dinukil, dihafal. Jadi Bukhari Muslim
itu tidak kasih keterangan, tapi mereka sudah jelaskan di awal. Tapi kalau kitab Sunan, ya, misalnya Abu Daud kalau sahih dia tidak akan komentar, itu cirinya. Dia sudah katakan memang di awal. Kalau sahih dia tidak ngomong apa-apa di ujungnya. Tapi kalau tidak sahih dia akan bicara. Imam Tirmidzi apalagi dia penuh dengan komentar seperti itu. Hadithun sahih, liwairi hasan, gori, mana ibu illa min hada baca kami tidak kenal kecuali di sisi ini. Demikian pula Ibnu Majah, An-Nasa'i, semua punya komentar. Apalagi Ibnu Hibban, Ibnu Hibban, Baihaqi, Daruqutni, semua punya komentar. Karena masalah yang mereka kumpulkan adalah di luar daripada Bukhari, Muslim, ya, dia akan komentar. Karena semua imam hadis ini ada hubungannya dengan Bukhari, juga Bukhari, Muslim. Ya, antara guru atau murid. Antara guru dan atau murid. Jadi seperti itu pola lah. Makanya tadi saya komentarnya Imam Daruqutni tentang hadis itu. Saya bertanya. Pak Idrus, silakan. Assalamualaikum. Baik. Jadi dalam hadis itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu hadis yang kita baca, bahwa Allah bertanya, ya, kepada malaikat, bagaimana kalian meninggalkan hamba? Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah katakan, wa huwa a'lamu bihim. Allah lebih tahu tentang mereka. Tapi begitulah Allah. Walaupun dia maha mengetahuinya, tapi kan Allah telah tugaskan malaikatnya. Maka sebagai tugas Allah bertanya. Allah bertanya, bukan karena tidak tahu. Ya. Bukan karena tidak tahu. Tapi itu namanya takdir. Untuk penetapan keadilan Allah. Sama dengan hari kiamat. Allah tanya kepada hamba, kamu lakukan itu? Padahal Allah tahu kalau dia lakukan. Tapi kenapa? Penetapan keadilannya Allah. Allah tidak pernah mengadab orang tanpa dikasih tahu dulu. Seperti itu. Hmm. Baik. Jadi semua kejadian di dunia ini, Pak, tidak ada yang keluar dari ketentuannya Allah. Tidak ada. Termasuk yang membunuh diri. Dia berkehendak, tapi kehendaknya itu di bawah kehendaknya Allah yang di atas langit. Karena apa? Walaupun lantai 7, kalau Allah tidak kehendaki dia mati, tidak mati. Tapi kalau Allah kehendaki mati, dia pasti mati. Itu kehendak Allah. Allah telah katakan di Quran, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Tidaklah kalian berkehendak kecuali pasti sudah dikehendaki Allah. Seperti itu. Cuma pertanyaan berikutnya, kalau begitu, kenapa Allah siksa? Kan Allah yang kehendak dia bunuh diri. Kan begitu pertanyaan filsafatnya tadi. Kan begitu. Akhirnya orang filsafat akan ngomong, berarti Allah zalim. Masa dia siksa, Nabi yang kehendak dia bunuh? Jawabannya bisa pakai akal seperti orang filsafat sendiri, bisa pakai dalil.
Pakai akal begini. Kalau Pak Haji bilang ke anaknya Pak Haji, nah, jangan kau lakukan itu. Atau lakukan itu, saya mau itu. Anak kita nggak lakukan. Nggak lakukan yang kita suruh Pak Haji. Kemudian kita hukum. Kita salah. Gimana ini Pak Haji? Kita masih sama saya? Ini jawaban untuk orang filsafat setelahnya. Kan dia pasti lempar pakai akal. Kalau Allah menghendaki saya mati dengan bunuh diri, dengan keinginan saya, kemudian kamu katakan itu Allah inginkan. Masa Allah bisa saya nanti? Nah Allah menginginkan saya mati. Maka jawabannya kita kasih tahu dia cara akal. Nah, contohnya tadi Pak Haji Idrus. Pak Haji Idrus bilang ke saya, Ustaz, jangan dilakukan yang seperti ini. Kemudian saya lakukan. Pak Haji bilang, salah kita hukum saya. Kita salah atau tidak? Karena menghukum saya Pak Haji. Karena saya melanggar. Salah nggak saya? Kita Pak Haji atau benar? Baik. Iya. Betul. Betul. Nah, ini jatuh dari tembok tadi, itu diinginkan oleh Allah. Tapi Allah tidak salah kalau menyiksanya karena bunuh diri. Karena Allah sudah katakan, jangan bunuh dirimu. Nah, dia pergi bunuh diri. Begitu. Baik. Hmm. Macam-macam sebenarnya Pak Haji. Alhamdulillah. Bisa hukuman. Bisa juga dia terhalang sama orang. Jangan sampai dia tidak lihat ke Ka'bah. Ternyata dia di lantai berapa. Karena haji ini Pak Haji bukan umroh. Haji. Haji itu orangnya lautan. Berjalan mengelilingi ini. Jadi jangan sampai dia memang nggak bisa lihat karena banyak orang. Terus dia bilang, nggak lihat ke Ka'bah karena dosamu. Ini juga menghukumi karena dosanya salah. Dia mengaku perkara goib. Jadi belum tentu Pak. Banyak hal. Bisa saja Allah sendiri yang menghalanginya. Bisa juga dia sendiri yang di sana. Macam-macam. Hanya Allah yang tahu.
Iya. Dan bisa juga itu juga tipu daya dari setan. Karena setan biar di sana juga ada. Iya. Setan sengaja halang-halangi begitu juga supaya orang menyalahkannya. Macam-macam bentuk. Bukan setan, tidak mungkin orang pergi cerita. Masa orang mau cerita itu aib? Siapa yang ceritakan? Setan. Supaya orang yang berdosa takut pergi haji. Iya. Seperti itu. Hmm. Hmm. Berjamaah di rumah dan berjalan masjid. Berjamaah di rumah beda. Tapi kalau Bapak sakit, wudhu. Kalau biasa berjamaah sebelumnya di masjid, tetap ditulis sempurna. Karena sebelumnya biasa ke masjid. Kemudian kita tak ke masjid karena sakit. Maka ditulis pahala sempurna. Walaupun Pak Haji tidak ke masjid. Gitu. Hmm. Silakan Pak. Ya, ada suaranya. Karena dicurangi, dekat ke bawah ke sana. Segala sesuatunya. Ini yang jahat, yang jadi yang main tadi. Baik, Pak. Baik. Sebenarnya begini, iroda itu, keinginan Allah itu ada dua. Ada namanya iroda syariah, keinginan syar'i. Ada iroda kauniyah, keinginan kauni. Kalau kita paham ini, insya Allah kita tidak akan bermasalah dengan apa yang kita pikir itu. Jadi iroda syar'i itu, Pak, terkait dengan mahabbah. Semua yang Allah inginkan dan itu Allah cintai, maka itu namanya iroda syar'iyah. Itulah yang diridhoi oleh Allah. Jengkis bilang semua, berarti Allah semua ridho walaupun kejahatan. Enggak. Yang Allah ridhoi itu yang terjadi terkait dengan keinginan syar'i. Yang Allah cintai. Yang sesuai dengan yang Allah perintahkan. Adapun iroda kauniyah, ketentuan secara alam semesta, itu ketentuan Allah juga. Tapi ada yang Allah cintai dan ada yang Allah tidak cintai. Kekafiran yang orang kafir, Allah tidak cinta, tapi Allah sudah tentukan itu. Dan Allah tidak salah karena Allah sudah larang, jangan kau kafir. Kalau ada orang curang, Allah sudah larang, jangan kau curang. Kalau dia curang berarti dia berdosa. Tapi kalau itu terjadi, Allah tentukan. Namanya iroda kauniyah. Ketentuan secara kauni, Pak, bukan secara syar'i. Seperti itu, Pak.
Jadi jangan sampai kita bilang, oh ini ada orang jahat. Berarti Allah ridho juga. Enggak. Yang Allah ridho itu Pak yang baik. Allah enggak pernah ridho terhadap yang tidak baik. Jadi jangan pernah bilang, berarti Allah restu juga biar tidak baik. Enggak pernah Allah restu terhadap yang tidak baik. Seperti itu Pak. Ya.